Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada hari Kamis 11 Juni 2020 ini berjudul Kesaksian Bukan Promosi. Renungan ini merupakan kelanjutan dari renungan harian 2 hari yang lalu yang berjudul Bukan Menjadi Tetapi Adalah. Kita adalah garam dan terang dunia. Lalu bacaan Injil hari ini menceritakan tentang tugas perutusan Yesus kepada murid-muridnya. Masalahnya adalah bagaimana caranya agar terang itu semakin benderang dan garam itu memberi pengaruh yang konstruktif, sehingga kita siap menjalankan tugas perutusan Yesus dengan ramah dan gembira. Saudari-saudara, pada tahun 1984 saya naik bis malam jurusan Magelang, Jakarta. Bis itu begitu bagus, bersih, krunya ramah, dapat minum, dapat snack. Bis malam yang memakai AC masih sedikit, dan itu AC-nya dingin, dapat tisu basah, masih ditambah ada nomor undian. Mengalami hal itu, saya bersemangat. Tanpa diminta siapapun, tanpa upah apapun, dengan senang hati saya menceritakan kebaikan bis tersebut. Bahkan bersedia membantu orang-orang yang mau naik bis itu. Luar biasa. Saudara-saudara, kembali kepada tugas perutusan tadi, kayaknya Yesus itu mengutus para muridnya dan tidak ada yang mengeluh, menanyakan uang saku, berapa urunannya, kalau tombok-tombok berapa, kalau lelah bagaimana, dan kesehatannya bagaimana. Tidak ada. Murid-murid Yesus itu semua kayaknya oke-oke saja. Mengapa ya? Karena mereka sendiri mengalami bahwa Yesus itu hebat dalam mengasihi mereka. Jadi pewartaan kerajaan Allah yang merupakan ungkapan kasih Allah itu bukan promosi, melainkan kesaksian mereka seperti yang mereka alami. Dalam kasus bis seperti yang saya alami. Apakah Anda memang mengalami kasih Tuhan itu? Coba singkirkan dulu aksioma. Oh ya betul, Yesus itu memang mengasihi Anda sehebat-hebatnya. Kita singkirkan dulu aksioma itu.
Sekarang mari kita teliti bagaimana kebenaran kasih itu. Kita teliti apakah kita semua, Anda dan saya, mengalami kasih Tuhan. Saudara-saudara, Gary Chapman, seorang psikolog dan konselor, pada tahun 1996 menulis buku yang berjudul The Five Love of Languages, yang dicetak 11 juta kopi dan diterjemahkan dalam 50 bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dengan judul 5 Bahasa Kasih. Paling cocok buku ini memang digunakan untuk pasangan suami istri supaya bisa mengasihi pasangannya dengan tepat sasaran. Tetapi itu baik juga untuk kita dalam mengembangkan relasi pribadi kita dengan Yesus hingga kita siap diutus. Langkah pertama dari buku itu adalah bahwa suami atau istri harus lebih dahulu mengenal bahasa kasihnya sendiri, terutama bahasa primernya. Di situ diuraikan bahwa ada 5 macam cara orang merasa dikasihi. Pertama, suami istri merasa dikasihi ketika diberi kata-kata yang menyemangati, mendukung, memuji, tidak mengkritik, tidak menyalahkan. Yesus kerap kali membesarkan hati muridnya, termasuk kita, dengan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, sahabat-sahabat Yesus. Jika Anda merasa bahwa kata-kata itu mempunyai daya kekuatan yang menyemangati Anda, maksudnya kata-kata pujian, maka sebaiknya Anda menghafalkan ayat-ayat kitab suci yang bernada membesarkan hati Anda. Ulangi itu lebih-lebih saat menjelang tidur dan bangun tidur. 2. Ada suami istri yang merasa dikasihi ketika diberi hadiah. Tanpa diminta, Yesus memberi makan 5.000 orang. Jika Anda merasa bahagia ketika mendapatkan hadiah, maka sebaiknya Anda mencatat dengan cermat dan detail rahmat-rahmat yang Anda terima dari Tuhan. Catatlah dengan rajin. Ada suami istri yang merasa dikasihi karena ada waktu berkualitas. Istri merasa dikasihi ketika bercengkerama hanya berdua dengan istrinya, dengan suaminya. Bercanda, ngobrol berdua, bonceng-boncengan, happy-happy berdua saja. Yesus sebagai gembala hafal nama domba-dombanya, dan domba-dombanya familiar dengan suara gembalanya. Jika Anda merasa dalam posisi ini, maka sebaiknya Anda lebih banyak mengembangkan doa hening, doa yang santai dekat dengan Yesus. Kemudian ada suami istri yang dikasihi ketika dibantu dalam mengerjakan sesuatu. Istri merasa dibantu ketika suaminya mencuci piring, mengepel lantai, menyetrika pakaian. Yesus membantu mengubah air menjadi anggur. Jika Anda dalam posisi ini, cermatilah pengalaman-pengalaman Anda. Kapan Anda merasa diri buntu, judek, stres, tetapi akhirnya secara menakjubkan ada jalan keluar. Cermatilah, catatlah pengalaman-pengalaman itu dan ulangilah, maka Anda akan merasa dikasihi oleh Tuhan. Yang terakhir, ada suami istri yang merasa dikasihi ketika diberi sentuhan fisik, dipeluk, digandeng. Yesus menuntun dan menggendong domba-dombanya. Rupanya doa komuni batin itu berasal dari orang yang jenis berjenis ini, sehingga merasa dikasihi kalau ada pelukan dari dan dengan Yesus. Jika Anda berada di posisi ini, lebih baiklah Anda kerap menerima komuni. Saudara-saudara, semoga aplikasi dari buku
The Five Love Languages ini membantu pertumbuhan hidup rohani Anda dan kita semua makin nyaman dengan kasih Yesus, sehingga kita sebagai terang dan garam dunia siap diutus dan bisa menjalankan dengan ramah dan gembira. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.